Ketika Arteta itu melihat dan dia bisa mengambil dari Chelsea, tentunya Arteta kan punya keyakinan sebagai pelatih. Dia tidak sembarang untuk bisa membeli pemain. Dia tahu bahwa dia akan jadi dengan saya. Karena MU juga punya mesin gol yang baru nih sekarang. Rasmus Højlund. Arteta akan belajar dari kejadian kemarin di mana mereka sudah di depan mata untuk bisa mengunci gelar karena begitu lama kan. Arsene Wenger memberikan gelar itu 2004. Nah, dia itu menjadi salah satu incaran bagi Erik ten Hag sebelumnya. Untuk bisa ambil ke MU. Oh, sebenarnya MU sudah mengincar pemain ini. Mestinya karena diambil. Dari Ajax juga, Betul. Kita harus mengingat juga bahwa persaingan di musim ini 2023-2024 itu bukan hanya dengan 4 tim itu. Ada kuda-kuda hitam yang berbahaya. Iya. Newcastle pramusim kan oke. Sahabat Sportify, kita bertemu lagi dalam podcast Sportify. Nah, seperti biasa, kita akan membahas tentang sepak bola. Kali ini sepak bola luar negeri dan mengarah ke Liga Inggris. Bintang tamu kita atau komentator kita sudah pasti Bung Ropan. Sudah pasti Bung Ropan. Apa kabar, Bung? Baik. Sehat-sehat? Harus sehat dong. Harus sehat ya. Udah musim kemarau ini, Udah panas terus ya kan. Betul. Dan kalau main bola pun pasti cairan tubuh juga pasti banyak keluar teman-teman ini yang main bola ya. Iya. IPL udah depan mata nih IPL nih. Iya, IPL sudah depan mata. Kemarin Community Shield ya. Iya. Nah, Bung, Pemanasan. Nah, kali ini sahabat Sportify kita cuma mau utak-atik, mau ulik-ulik juga mengenai hasil kemarin itu. Community Shield ya, Bung, ya. Antara Arsenal, City iya. dan Arsenal. Betul. Nah, gimana, Bung? Hasilnya itu menggambarkan kekuatan kedua tim, menggambarkan karena kita tahu Arsenal ini tim inti kayak yang main ini. Ya, betul. Ya kan? Benar-benar ini seperti suatu project dari Arteta. Inilah tim yang mungkin ya menurut saya ya. Iya. Bukan cuma Arsenal, Pep juga menurunkan tim inti. Iya. Kan Erling Haaland ada di depan. Betul. Jack Grealish, kemudian bisa ada Silva, bahkan ada Julian Alvarez. Kan bagus, ada Rodri semua, John Stone main. Dua-duain, tapi kalau mesti dibilang ini kan ini hanya sebagai ajang pemanasan biasa. Ini sebuah tradisi, boy. Sebelum berlangsung kompetisi yang resmi di IPL selalu akan dilalui dengan tradisi Community Shield. Dan Arsenal tahu bersama jauh lebih bagus kalau bicara di Community Shield dibandingkan dengan City. Betul. 16 gelar sebelum mereka juara kemarin, jadi dapat 17. City kan baru 6 kali. Iya. Ya, baru mau ke-7 tapi gagal. Iya. Jadi kalau bisa dilihat di sini ini bukan sebuah jaminan ya. Setiap tim itu menjadi juara di Community Shield lalu bisa menjadi juara di IPL karena ujungnya itu adalah IPL bisa menjadi juara. Nah, kebanyakan Arsenal itu dalam 10 tahun terakhir 5 kali juara sama dengan kemarin di Community Shield. Tapi ujungnya mereka tidak juara di IPL. Padahal IPL itu kan dambaan bagi semua pemain dan pelatih untuk bisa angkat trofi. Berbanding terbalik dengan City. City gagal 3 kali beruntun dalam 3 musim terakhir di Community Shield. Tapi 3 kali beruntun juara IPL. Itu dia. Bahkan kemarin kan Boy tahu bagaimana mereka treble. FA, IPL dan juga pertama kali dalam sejarah mereka bisa meraih di UCL setelah mengalahkan Inter Milan kemarin. Jadi memang ini yang bisa menjadi tanda tanya, keraguan apakah Arsenal mampu memutus hegemoni atau dominasi dari City. Tapi kalau melihat dari pembelian mereka, oke. Declan Rice datang dari West Ham semua, Kai Havertz dan semua dimainkan kan. Dalam pertandingan pertama kemarin di starting 11-nya Mikel Arteta semua dimainkan. Termasuk dengan pemain Ajax Jurien Timber. Pemain lebih awal bukan Kieran Tierney. Tierney masuk di babak kedua menggantikan Timber. Jadi memang gambaran inilah 11 pemain terbaik yang dicoba oleh Arteta untuk menghadapi dengan pasukan dari Pep Guardiola. Dan mereka membuktikan sulit bagi City untuk bisa berkembang ya, dan Haaland itu tidak berkutik sama sekali untuk bisa menerobos pertahanan dari Arsenal. Iya. Bung, nanti kita bahas Bung itu, Bung. Tapi yang menarik buat saya reaksi dari Pep ini. Iya. Reaksi Pep ini kan kecewa pasti dengan kalahnya. Oh, pasti. Artinya saya melihat bahwa memang City ini mau sekali juara Community Shield. Iya, karena dia tidak dapatkan itu kan. Sejak melawan Leicester, kemudian Liverpool, kan tahun lalu kalah juga lah Liverpool. Iya. Tapi akhirnya mereka menjadi juara. Ini juga dia ingin mendapatkan itu. Karena ini kan satu awal yang bagus. Kalau mereka bisa mendapatkan trofi pertama ini, artinya ada motivasi buat mereka bisa mengukuhkan bahwa mereka tim yang lebih siap. Nah, Arteta melakukan itu dan semua sudah bisa melihat bahwa Arsenal sekarang siap dengan komposisi bisa mendapatkan pemain-pemain bagus. Mereka siap untuk menantang City. Nah, Pep kemarin kan kelihatan ketika ada pertambahan waktu yang begitu panjang, Boy.
Nah, sebelum ada gol itu. 1-1 Iya. dari Leandro Trossard. Iya. Di 90 plus 11. Itu plus 11 loh. Baru ada gol. Itu yang dikeluhkan oleh Pep Guardiola sepanjang pertandingan bahwa ini terlalu lama wasit bisa membuat perpanjangan waktu. Tapi ya memang begitu lah kejadian kan. Harus dihitung dengan bagaimana ada pelanggaran-pelanggaran bola-bola mati di lapangan. Itu semua kan dihitung. Karena mereka sudah unggul sejak menit 77, mereka sudah unggul lewat Cole Palmer. Mestinya kan mereka menang. Itu sudah dalam genggaman. Di waktu normal 90 menit kan mereka unggul 1-0. Sebelum ada perpanjangan sampai pada 11 menit itu yang dibuat oleh Trossard. Dan memang agak menyakitkan kalau saya lihat karena gol itu kan gol yang dilepaskan tembakan kaki kiri Trossard yang mengena deflection. Mengena dari Manuel Akanji. Bola berubah arah dan membuat Stefan Ortega itu melompat ke arah yang berbeda. Ball position pun tidak terlalu, gamenya tidak terlalu jauh. 5-5-4-5 lah. Iya, bisa dilihat 5-5-4-5. Iya. Buat Artinya City. dengan komposisi yang squad baru Arsenal ini sangat kompetitif nih, Bung. Iya. Ini kan ini kan hanya sebuah catatan ya, statistik yang ada. Arsenal itu cuma melepaskan tembakan 7, 3 on target. Iya. City 8 tembakan, 4 on target. 55-45%. Mereka memang lebih menguasai permainan dalam ball position, Bos. Iya. Mereka dalam mengutak-atik bola ya biasalah City kan. Selalu bermain dengan ball position ada semi tiki-taka di sana. Tapi efektivitas serangan itu ada di Arsenal. Yang lebih mengancam untuk bisa mencetak gol ada di Arsenal. Babak pertama aja udah kelihatan. Kayak Havertz, ada 2 tembakan dia yang semua hampir saja menjadikan gol. Untuk saja ada Ortega yang menghalangi ini. Jadi itu, bola dipegang banyak oleh City, tapi yang mengancam untuk bisa membuat gol di Arsenal. Jadi bisa kelihatan sekali kan. Ya itu yang diperlukan dalam pertandingan ini. Kalau kita mengira-ngira, Bung, atau memprediksi, saya pikir Arsenal tetap menjadi saingan terkuat. Betul. Untuk City. Pasti. Dengan apa yang sudah dilakukan oleh Arteta, Bung. Ya, mestinya kan kemarin mereka bisa jadi juara kan. Begitu gap jauh dalam meninggal. Tapi kan 5-6 pertandingan terakhir mereka terpleset. Itu faktor mental juga bisa kelihatan di sini. Apakah ini bisa terjadi? Tapi saya pikir mereka akan belajar. Arteta akan belajar dari kejadian kemarin di mana mereka sudah di depan mata untuk bisa mengunci gelar karena begitu lama kan. Arsene Wenger memberikan gelar itu 2004. Udah begitu jauh. Lama sekali, Bung. Lama. Coba dari 2004 jauh sekali. Ya bisa kelihatan ya. Zaman Wenger lah Arsenal tidak terkalahkan dari awal musim sampai mereka juara, Bung. Saat itu dengan Thierry Henry yang sangat bagus sekali kan bisa menjadi pencetak gol terbanyak dan mereka harus bisa mengulangi itu dan Arteta hampir nyaris melakukan itu pada musim kemarin. Ya, apakah mereka terlalu percaya diri berlebihan sehingga mereka bahkan terlalu banyak. Ya itu saya pikir ya. Memang ini sulit yang mereka hadapi lah City. Mereka harus bisa belajar ketika Liverpool unggul dari City pada musim sebelumnya dan akhirnya disalip oleh City kan di 2022. Terulang lagi kan. Ya musim lalu begitu. Ketika mereka sudah terlalu percaya diri dan terlalu jauh mereka memimpin, akhirnya dikejar oleh City. Nah tidak boleh terulang lagi. Makanya Arteta tuh dan manajemen Arsenal tuh bisa membeli pemain-pemain yang tepat di semua lini saya pikir dengan Declan Rice di sana. Iya. Kita masuk ke Arsenal terlebih dahulu. Kemarin polanya 4-3-3 ya, Bung ya. Kita lihat ya. Betul. 3 pemain baru mereka. Semua dimainkan. Havertz, Declan Rice, Julian Timber. Itu di belakang, tengah, dan ke depan. Havertz kan didorong untuk menggantikan Gabriel Jesus yang tidak main. Menurut saya, Bung, ketiganya bermain bagus. Mungkin kecuali Havertz yang beberapa kali tidak bisa. Ada peluang kan? Peluang bisa membuat gol. Konversi menjadi gol. Iya, tapi gagal dia bisa membuat gol. Bagaimana dengan 3 pemain ini, Bung? Saya pikir pembelian yang bagus. Artinya di lini-lini yang diperlukan oleh mereka. Ketika Granit Xhaka keluar ke Leverkusen dan mereka butuh pemain Declan Rice dan itu cocok ada Declan Rice. Apalagi Thomas Partey kan yang tidak tergantikan kemarin bermain dengan main lebih dalam, sangat kuat, bertahan, ditunjang dengan gelandang yang lebih menyerang ada di Odegaard. Jadi saya pikir ini 3 gelandang yang dipunyai oleh mereka bagus semua. Declan Rice, Thomas Partey dan juga dengan Martin Odegaard. Ini komposisi bagus dengan bermain 4-3-3 diterapkan. Sangat baik. Bukayo Saka di kanan, ada Gabriel Martinelli di kiri dan Havertz bermain di posisi depan. Jadi saya pikir ini kuatnya. Dan Pep tahu, dia sudah melihat bahwa ini ancaman yang berbahaya dan itu sudah dilakukan. Kevin De Bruyne kan mengatakan habis pertandingan bahwa mereka itu sangat sulit untuk menghadapi bagaimana pemain-pemain apalagi lini tengah dari Arsenal yang begitu kuat. Dan dia tahu sekali walaupun dia masuk sebagai pemain pengganti tapi dia bisa melihat itu. Dia bisa merasakan dalam permainan bahwa ini tim yang sangat bagus. Yang wajar kalau bisa menjadi penantang, bukan saja sebagai penantang. Tapi untuk bisa menjadi juara mereka terbuka. Arsenal. Untuk musim ini. Terlalu dini kalau banyak orang menjudge Havertz, Bung ya. Karena ini kan baru awal, belum pada kompetisi yang sebenarnya ya kan.
dia pressure-nya juga sangat tekanan kepada Harvard juga sangat berat, ya kan? Mungkin dia juga belum padu dengan dua pemain di depan, Saka dan Martinelli. Iya. Menurut Bung, kira-kira Harvard ini bisa nggak, Bung, beradaptasi dan memberikan kontribusi yang sangat positif buat Arsenal? Saya kira begini, ketika Arteta itu melihat dan dia bisa mengambil dari Chelsea, tentunya Arteta kan punya keyakinan sebagai pelatih. Dia tidak sembarang untuk bisa membeli pemain. Dia tahu bahwa dia akan jadi dengan saya, sesuai dengan apa yang saya mau. Itu Arteta, dia bisa melihat kan, bahwa pola yang akan ditampilkan dengan 4-3-3-nya, dia cocok orang seperti ini. Kalau dia tidak merasa cocok, tidak akan dibeli. Havertz. Sehingga dia bisa mengambil ini dan bahkan kemarin, dan saya pikir bermain dalam 87 menit sebelum dia diganti oleh Fabio Vieira saat itu. Ini bagus. Kecuali dia bermain jelek baru 60 menit dia udah diganti kan ada apa-apa, tapi 87 menit dia bermain. 3 menit menjelang waktu normal selesai. Dan pasti itu diberikan kesempatan bagi dia. Arteta ingin melihat bagaimana keberadaan seorang Havertz di lapangan. Bagaimana dia kombinasi dia dengan Saka dan Martinelli, apakah masuk nggak? Dibantu dengan Odegaard, dengan Partey dan juga dengan Declan Rice, dan semua berjalan dengan baik. Menurut Bung, dia mampu untuk... Saya pikir mampu dia untuk bisa melakukan. Karena kan dia bukan datang dari sebuah kompetisi. Kalau baru pertama mungkin dia datang dari Jerman ke Chelsea, dia belum begitu ini dengan sepak bola Inggris. Tapi sekarang kan dia sudah tahu. Sudah dari Chelsea, dari tetangga, kemudian pindah ke sesama klub London yang ada di Arsenal. Jadi dia tahu. Makanya kan dia tidak sulit untuk bisa beradaptasi, menyesuaikan dengan permainan pola yang dikembangkan oleh Arteta. Tidak sulit bagi dia. Jadi tinggal menunggu waktu nih buat para pendukung The Gunners ya. Tinggal menunggu waktu ya, Bung. Harvard ini bisa mencetak gol. Pasti, saya pikir. Kemarin saja bisa dapat 2 gol, nyaris dia. Untung saja masih bisa diblok sedikit oleh Ortega. Mestinya dia bisa membuat gol kemarin. Dan saya bisa meyakini bahwa dia akan membuat gol dalam pertandingan di IPL yang akan berlangsung nanti di akhir pekan ini. Nah, opsi bagi Arteta itu banyak. Jadi dengan adanya Havertz, dia kan bisa mengutak-atik di sana. Gabriel Jesus yang bisa bermain, ada Smith Rowe yang juga bisa diandalkan sebagai gelandang lebih menyerang, ada Leandro Trossard. Ini pemain bagus. Anda bisa melihat ketika dia masuk ada perubahan di sana. Ketika mendapatkan umpan asis dari seorang Saka, dia bisa masih membuat gol. Dan mereka beruntung punya pemain asal yang diambil dari Brighton dan Hove Albion ini. Bagus, Trossard. Nah, Declan Rice, Bu, bagaimana penampilannya? Saya pikir sebelum dia ditarik keluar ya. Untuk bisa melihat di ini, dia tidak mengalami kesulitan. Karena kan dia sudah bermain terbiasa. Dan dia orang Inggris, dia pemain tim nasional Inggris, dia bermain di West Ham. Dan dia, cuma yang harus dijaga, pemainnya mahal ini, itu kalau dia cedera. Ini kan akan mengganggu tentunya kalau sampai dia mengalami masalah. Tapi kalau melihat dari penampilan kemarin, dia saya pikir bagus. Itu yang membuat kan Kevin De Bruyne bilang, memang sulit mereka untuk bisa menandingi kekuatan mereka. Kekuatan dari Arsenal di tengah. Bagus kalau bisa melihat. 105 juta pound, Rice, Bung. Menurut Roy Keane ini terlalu mahal kan? Memang terlalu mahal untuk, tapi kan biasa itu di Inggris. Karena kita masih mengingat pada musim-musim sebelumnya ketika Jack Grealish diambil dari Aston Villa dengan harga yang 100-an lebih. Orang bisa melihat apa yang dilakukan oleh Grealish di musim pertama, enggak. Orang bisa bilang flop, tapi kan dia mulai berkembang dengan baik di musim keduanya bersama dengan Pep Guardiola, dan sekarang bahkan bisa menjadi salah satu menjadi pilar utama bagi Manchester City. Tapi di Inggris biasa lah itu. Jualan mereka tuh begitu. Wartawan juga goreng terus seperti mungkin itu. Anda masih ingat Harry Maguire yang sekarang dianggap badut. Bagaimana dia datang sebagai back termahal ketika dia datang di 2019 dari Leicester. Dan apa yang terjadi? Sekarang mau dijual dia, bahkan dengan harga yang anjlok bisa turun sampai 30 juta euro. Bung, pemain ketiga yang dibeli sama Arteta, Timber, Bung. Saya personal impresif ngelihat permainannya. Sebagai wingback, sebenarnya dia juga bisa main sebagai fullback atau sebagai back tengah, Bung. Bisa dia bermain dalam 2 posisi, bagus. Bung, menarik ini, Bung. Apa yang Anda lihat? 90 menit dia mainnya. Sempat diganti oleh Tierney kalau salah. Kieran Tierney yang menggantikan dia. Tapi kalau bicara dari keseluruhan, penampilan pertama dia, debut pertama dia bersama dengan di Community Shield bagus. Bagus sekali, Bung. Bagus. Nah, dia itu menjadi salah satu incaran bagi Erik ten Hag sebelumnya. Untuk bisa ambil ke MU. Sebenarnya MU sudah mengincar pemain mestinya karena diambil dari Ajax juga, Bu. Betul. Karena di sana kan karena di sana kan ada Lisandro Martinez. Ya kan tahu satu kombinasi yang sangat bagus yang dia tahu, dan itu dipadukan oleh Erik ten Hag. Kalau dua ini ada kan lebih bagus.
Tapi dia memilih Arsenal, Bung. Tapi sekarang dia memilih Arsenal. Tapi satu pemilihan yang bagus. Nggak salah ya, Bung? Nggak salah. Dia memilih Arsenal tuh oke. Tentunya dia sudah berpikir juga di Bung, sana. skillnya bagus. Oke. Pergerakannya. Masih muda juga kan? Masih muda juga. Iya. Reading game yang sering Bung katakan. Iya. Visi bermain bolanya. Visi bermain juga bagus. Itu jelas. Tacklingnya bersih. Iya. Dan Komplit. fisiknya, Bung. Oke. Komplit pemain ini bagus. Iya. Jadi beruntunglah Arteta untuk bisa mendapatkan pemain seperti Jurrien Timber ini. Ya. Jadi mereka juga saya bilang dengan ada keberadaan dia, kan opsinya makin banyak. Karena kesulitan mereka kan selama ini tuh ada di bek tengah juga. Bagaimana kalau Saliba cedera? Nah, atau bersamaan dengan Gabriel cedera? Iya. Iya kan? Ada Timber. Ada Timber yang bisa dimanfaatkan. Iya, Jadi artinya betul. opsinya ada buat dia. Iya. Kalau mungkin di saya nggak ada yang jadi masalah kalau di Tadi bek Bung saya. menyinggung Saliba. Saya juga Oke ya. oke juga Pemain lihat yang bagus pemain ya. ini. Iya. Ini dari mana nih Bung Saliba Prancis. ini? Dari Prancis. Iya. William Saliba. William Saliba. Duetnya dengan Gabriel, Bung. Iya, kombinasi yang bagus sejak musim lalu kan. Maaf, Haaland nggak bergerak, Bung. Haaland tidak bisa berbuat apa-apa sepanjang pertandingan. Orang kan bisa menganggap bahwa ada Haaland ini dia akan membuat gol. Iya. Kalau kita bisa melihat bagaimana gacornya dia dengan 36 gol dalam Iya. 35 pertandingan pada musim Iya, kemarin di betul, IPL. betul. Berarti ini kan penyerang yang garang, Boy. Yang bahaya sekali di kotak penalti, menjadi hantu di kotak penalti. Iya. Tapi kemarin di Community Shield kita lihat semua. Sepanjang pertandingan hanya 13 sentuhan. Versi dari ESPN ketika melihat cara bermain 13 kali sentuhan. Tidak bisa berbuat apa-apa. Begitu mendapat bola langsung di pressing secara bergantian oleh Gabriel. Orang terdekat dengan Haaland yang menjadi bagian dia untuk selalu bisa memarking dia. Saliba. Jadi kemana dia bergerak itu bagus. Iya. Bung, kalau bicara Haaland mungkin di dalam 2 bulan terakhir ini dalam pertandingan-pertandingan termasuk final champion, dia kayaknya mulai terbaca ya, Bung ya. Back tengah yang harus perlu fisik yang bagus juga untuk mengcover dia. Udah tahu ya, Bung ya. Sehingga kemarin Community Shield juga nggak bisa buat apa-apa dia, Bung. Ya memang masih sulit juga kita untuk melihat bahwa dia orang sudah banyak tahu ya. Karena begini, kalau bicara dengan Haaland ini, ketika di Community Shield yang lalu, musim yang kemarin, ketika kalah melawan Liverpool dengan 3-1 itu di King Power Stadium, Haaland juga tidak membuat gol di debut dia saat itu. Iya. Nggak berkutik sama sekali dengan ada Van Dijk di belakangnya sangat bagus. Tetapi apa yang terjadi setelah itu, dia seperti sulit untuk tertahan di kotak penalti, Boy. Dan kita bisa melihat sejak dari Community Shield itu dia tidak berbuat apa-apa. Sama seperti sekarang dia tidak berbuat apa. Dan dia bisa membuat 36 gol. Mematahkan rekor dari Alan Shearer, dari Andy Cole yang sudah bertahan begitu lama. Dan dia 36. Sulit bagi seorang pemain untuk bisa membuat 36 gol di IPL yang begitu keras. Dan secara keseluruhan di semua kompetisi dia membuat 52 gol kalau nggak salah. Iya. Luar biasa. 53 atau 52. 53 dari 50 pertandingan. Tapi di musim kedua saya berpikir back seperti di Ya, MU, pasti sudah memahami dong. Arsenal, Ya. termasuk Chelsea, paling Ya. tidak mempelajari. Oh pasti. Ya, Bung. Pasti mereka Dan tahu. tidak akan mudah bagi Haaland. Mungkin di musim Menurut pertama saya, tidak akan Haaland mudah bisa, bagi Haaland. iya, Haaland bisa oke lah mungkin. Tapi musim kedua kan mereka bisa tahu dong. Bisa kau. Dan kemarin udah kelihatan bagaimana Iya. Saliba dan Gabriel bermain sangat bagus, sangat disiplin dalam melakukan marking. Dan mungkin ini satu catatan juga. Pep juga harus bisa memutar otak, bisa melihat ini. Bagaimana untuk bisa membuat Haaland ini kembali untuk garang, untuk sebagai predator yang bagus. Ya, kita akan menguji ini di kompetisi. Kalau kompetisi di 5 pertandingan pertama, Haaland lagi membuat gol-gol dengan hat-trick dia, ya berarti kan ini pemain memang luar biasa, bagus. Dan dia tertolong dengan kombinasi pemain-pemain City yang bagus. Dalam hal memegang bola, ada Grealish, ya. Bung, secara keseluruhan tidak ada perubahan dalam diri City ya, walaupun mereka kehilangan Riyad Mahrez juga kehilangan, salah satu tantangan buat mereka. Gundogan sekarang pergi, juga. Karena Gundogan pergi, kemarin ada Kovacic, tapi Kovacic juga bermain kurang begitu bagus, sehingga ditarik keluar Kevin De Bruyne yang masuk menggantikan dia kemarin. Jadi memang kehilangan Gundogan itu salah satu yang sangat disesalkan juga. Pep menyayangkan juga, walaupun Pep ingin menahan dia. Tapi oke lah. Tapi Riyad Mahrez pergi ke Al Ahly di Liga Arab juga menjadi tantangan buat mereka. Siapa yang akan bisa mengganti posisi Riyad Mahrez? Kemarin kan kelihatan ketika bermain dengan 3 pemain di belakang Haaland, itu ada Silva kan, pemain Portugal. Bernardo Silva yang mengisi itu, ada Julian Alvarez, dan kemudian ada Jack Grealish. 3 ini. Tapi memang mereka butuh pemain yang bisa menggantikan seorang Mahrez ini. Tapi itu yang menjadi tantangan bagi seorang Pep Guardiola untuk mengarungi musim yang baru. Bung, kemarin Stone ditarik lebih ke belakang. Karena kan Mateo Kovacic yang masuk di double pivotnya bersama dengan Rodri. Jadi 2 itu yang bermain. Nah, ke belakangnya Stones kan bebas bermain, bisa bermain di gelandang bertahan. Jadi bisa bermain di belakang dan dia bersama dengan Ruben Dias.
Bisa Jadi Kovac menurut Bung belum kalau melihat kemarin ya belum begitu ini ya. Iya. Dan memang dia agak sial ya, 5 kali masuk ke final tapi 5 kali dia tidak bisa mendapatkan apa-apa di final. Mateo Kovacic. Iya. Jadi itu agak ini bagi dia juga. Namun saya pikir karena dia sudah terbiasa juga di Inggris kan dengan Chelsea, dia akan cepat beradaptasi lah. Iya. Dengan Rodri gitu. Top scorer 36 gol Haaland. Ya. Kira-kira akan terulang lagi nggak Bung ya? Karena MU juga punya mesin gol yang baru nih sekarang. Rasmus Højlund 20 tahun dari Denmark, kontraknya sampai tahun 2028. 75 juta euro. 75 juta euro, tingginya 1 meter 91. Ya saya berharap sih memang Haaland ini ada tantangan, ya ada tantangan. Kalau dari Liverpool kan kita tahu masih ada Cody Gakpo di sana dan Darwin Núñez di samping Salah dan Luis Diaz. Kemudian kalau kita bisa melihat di Arsenal ya mungkin dengan Havertz yang ada Gabriel Jesus yang masih bisa menjadi tantangan. Tapi keberadaan Rasmus ini yang kita akan lihat apakah dia mampu untuk bisa mengikuti apa seperti yang dilakukan oleh Haaland, sama-sama masih muda. Tapi harus apa ya aku bisa mengatakan ini striker dari MU ini kalau bicara di depan Boy jangan sampai dia terulang seperti Martial ketika datang dari Monaco pada 2015 dan apa yang terlihat. Kontraknya 60 juta dari Monaco. Nggak bisa bikin apa-apa sampai sekarang. Itu mau dijual lagi. Cedera lagi, Bung. Iya. Sering cedera lagi. Datanglah Lukaku pada 2017 dari Everton dengan 84 juta euro. Tapi hanya 2 tahun dia dilepas ke Inter. Walaupun Lukaku itu bisa mencetak 42 gol saat itu, 13 assist dalam 96 pertandingan. Tapi kan akhirnya dibuang juga. Iya. Nah, Højlund ini tantangan juga buat dia. Apakah dia akan mengalami kegagalan-kegagalan yang sama dengan striker-striker? Secara pribadi, Bung Ropan lihat Højlund sebagaimana? Mampu nggak dia, Bung? Ini kan musim pertama dia, ini tantangan buat dia. Dan dia bermain datang dari Serie A. Pemain yang tadinya cuma datang dari Sturm Graz ini, dari Austria yang nggak punya apa-apa. Ya kan? Dengan apa? Bayarannya mungkin nggak sampai 10 juta dolar. Dibeli cuma 14 juta pound. 14 ya, tuh. 14 juta pound. Sekarang 75. Sekarang coba lihat. Jauh kan? Jauh Ketika sekali. Atalanta membeli dia, kemudian dia sekarang dibeli oleh MU dengan 75. Jauh sekali. Itu yang bisa dikatakan. Ini sama seperti Martial, cuma 10 dari Monaco, harga dia ditransfer, tapi kemudian dibeli 60. Akhirnya nggak bisa bikin apa-apa. Termasuk dengan Lukaku juga. Tapi kita berharap bahwa keberanian, karena kan MU butuh nomor 9 di depan. Iya. Nggak ada lagi. Tapi Bung, kalau ngelihat bagaimana sepak terjangnya di Atlanta, kecepatannya. Oh, bagus. Fisiknya. Itu yang membuat Erik ten Hag tertarik karena itu kan. Tentunya kan mereka bisa melihat video-video dia bagaimana dan mereka dia cocok. Apalagi MU butuh pemain nomor 9 di lini serang. Karena Bung, kan sekarang larinya cepat sekali, Bung. Ya, betul. Speed larinya dahsyat ini. Kereta api dari Denmark ini, Bung. Kereta cepat dari Denmark ini. Betul. Dan dia mengancam bagi Martial, itu yang membuat ketika dia datang Martial harus cepat-cepat untuk keluar. Karena Martial kemarin kan juga sempat dipinjamkan ke Sevilla kalau nggak salah, ke La Liga. Nah, mudah-mudahan anak ini cepat beradaptasi. Karena tantangan dia kan dari Serie A ini pertama kali buat dia. Iya. Ya, kalau apakah dia bisa seperti Erling Haaland ketika datang pertama di Inggris dari Dortmund dan langsung seperti kemarin rekor demi rekor diciptakan. Nah, ini ada di Rasmus Højlund. Tapi semua tergantung dari lini kedua untuk bisa membackup dia. Rashford, Bruno bagus, Bro. Bruno oke. Apalagi mereka sudah dapat Mason Mount. Iya. Dari Chelsea. Jadi mereka ini yang diharapkan bersama dengan Anthony untuk mensuplai, menyuplai bola kepada dia, memberi makan kepada seorang Rasmus Højlund ini. Iya. Tapi kalau semua dengan egonya untuk bisa menampilkan lebih di lapangan, ini akan sulit. Karena pasti Rashford ini membuktikan, Boy. Rashford gua lebih dianggap lebih senior dari dia. Dianggap dengan ini. Dia bisa membuktikan. Ya. Ada Jadon Sancho juga. Jadi kan bagi seorang Ten Hag ini harus memilih siapa di antara starting 11 yang harus dia mainkan. Karena di depan itu bertumbuh. Oke, Højlund depan dia sudah mendapatkan tempat. Tapi di belakang dia pasti ada Bruno satu. Udah jaminan. Udah jaminan itu, Bang. Tinggal kita mau lihat Anthony, Rashford atau Jadon Sancho, karena mereka masih punya anak muda lain. Alejandro Garnacho kan? Iya. Masih bisa main. Ya, jadi pemilihan itu yang harus dilihat. Karena semua ini bertujuan harus bisa memberikan umpan, sama seperti Haaland. Iya. Ketika ada Mahrez, ketika ada Grealish, ada Phil Foden, semua kan harus bisa memberikan Kevin De Bruyne. Iya. Nah, mereka harus peran bagi Bruno ini harus sama seperti Kevin De Bruyne di City. Bruno yang harus memberikan itu. Sekelas nggak, Bung? Dua orang ini. Ya untuk sementara memang kalau bisa dilihat ya Kevin De Bruyne lah. Kevin De Bruyne. Masih di atas. Tapi kalau bisa dilihat kan dia harus sama. Kalau City punya Kevin De Bruyne ya, dia punya Bruno Fernandes, apalagi dia sudah menjabat sebagai kapten ke-11. Kapten ke-11. Jadi tugas dia lah itu untuk bisa mendistribusi bola ke depan.
Kalau Højlund tidak berkembang, ya dia menjadi solusi. Dan pemain-pemain lini kedua. Di samping ada Casemiro juga kan, ada di belakang. Jadi saya pikir itu mereka juga perlu satu pemain lagi untuk bisa mendampingi Casemiro, boy. Untuk mengisi di lubang. Karena banyak pemain-pemain kan. Fred akan dijual. McTominay akan dijual. Van de Beek dijual. Jadi banyak untuk bisa membeli satu pemain itu mereka harus melepaskan beberapa pemain, termasuk Martial. Jadi Casemiro ini harus ada pemain yang bisa. Eriksen memang masih ada. Tapi kan tidak mungkin akan bermain full juga. Harus ada satu gelandang yang bisa kuat seperti Casemiro ini. Kalau Casemiro cedera, bagaimana? Tapi kan konon dia akan mendatangkan satu pemain, Sofyan Amrabat. Tahu pemain Maroko yang ada di La Viola, Fiorentina. Itu kan lagi diincar sekarang. Tapi klubnya Om Boy yang lagi mengincar dia juga, Juventus. Lagi coba Juventus perlu untuk ambil dia. Juventus nggak punya duit, Bung. Ya. Tapi Juventus perlu gelandang karena memang keterbatasan mereka itu yang membuat alergi harus bisa. Mereka harus sudah meminjamkan Arthur Melo kan ke Fiorentina. Iya. Betul. Vincent McKennie keluar, mau dijual. Bagus Amrabat, tapi akan bersaing dengan MU. Tapi kalau MU dapat Amrabat, ini bagus. Untuk bisa bermain dengan Casemiro, ini akan menjadi kekuatan. Bukan tidak mungkin mereka bisa menjadi juara setelah puasa gelar. Menyaingi gelandangnya Arsenal, Bung. Iya, Arsenal dan juga gelandang-gelandang dari City dan gelandang-gelandang juga dari Liverpool. Karena Liverpool kan pembenahan di gelandang luar biasa sekarang. Michael Owen, Bung. Ya. Prediksinya tetap City akan juara. Nah, yang menarik dia bilang Liverpool pasti masuk 3 besar, Bung. Masuk di zona Champions mungkin, 4 besar. Ya, paling bahkan 3 besar bisa masuk. 3 besar. 3 besar. Jadi artinya kalau kekuatan sekarang City, Arsenal, Liverpool, Bung. Ya. MU nggak dihitung. Michael Owen bilang begitu. Padahal dia dari kalau Michael Owen itu dari MU loh. Ketika dari itu dari Liverpool juga. Liverpool juga. Iya. Ya memang rame, Boy ya. Kita harus mengingat juga bahwa persaingan di musim ini 2023-2024 itu bukan hanya dengan 4 tim itu. Ada kuda-kuda hitam yang berbahaya. Newcastle pramusim kan oke. Nggak kalah. Boy udah katakan ini bagus. Saya pengen bahas Newcastle tapi nantilah next kita bahas itu ya. Kemudian Chelsea walaupun mereka kehilangan mungkin 10 sampai 12 pemain. Pemain-pemain hebat semua pergi tapi kan mereka punya tridente bagus lagi. Untuk menjadi juara saya masih sanksi dengan Chelsea. Tapi kalau untuk masuk di 4 besar bukan tidak mungkin. Mereka punya peluang untuk ikut di Liga Champions lagi. Ya sayang musim kemarin mereka jatuh terlalu jauh memang, keluar dari 10 besar. Itu kan suatu musibah berat, turbulensi yang luar biasa. Nah, kita kembali sekarang dengan City yang Boy bilang Michael Owen akan juara. Ya bisa saja. Banyak semua orang juga bilang City. Tapi kalau melihat kemarin ya bagaimana Arsenal bermain, ini kan ada juga yang bisa meragukan apakah City bisa akan terus berlari di pole position. Karena kan yang menantang dia, makanya klub-klub ini Arsenal, Liverpool dan MU ini itu kan membeli pemain-pemain bagus-bagus semua. Betul. Tujuannya apa? Tujuannya kan untuk mematahkan dominasi City. Memang sulit kok bisa katakan. Tetapi tetap itu harus ada. Karena sejauh ini dalam 6 musim terakhir kan baru Liverpool yang mematahkan itu di 2020. Dan itu mereka juara 2 juga City. Selebih itu kan nggak pernah. 2018, 2019 mereka. 21, 22, 23 mereka. Terus itu luar biasa bagi Pep. Bahkan treble kemarin. Ya Pep akan mengulangi lagi tentunya pada 2024 nanti. Untuk bisa menjadi juara. Dan itu wajar bagi Pep sebelum dia meninggalkan City. Dia harus coba memberikan gelar. Tapi harus dia ingat. Dan Pep sudah tahu. Bahwa ancaman itu besar bagi dia. Dengan pembelian yang luar biasa dari Arsenal, Liverpool. Dan juga dengan MU. Dan menarik ya. Semua pembelian-pembelian itu yang ada. Itu semua di lini tengah. Coba bisa melihat. Memperkuat lini tengah. Karena mereka melihat City itu kuat. Dominasi di tengah itu kuat. Dengan kemarin Ilkay Gundogan di sana, Rodri bermain bagus, Stones yang didorong ke tengah kan bagus, Kevin De Bruyne, Bernardo Silva kalau bermain ke tengah kan bagus, rotasi mereka permainan bola. Nah makanya bisa melihat kekuatan Arsenal di tengah, karena kan bagus. Liverpool di tengah, McAllister datang, Dominic Szoboszlai masuk. Itu baik, Lavia juga mereka lagi ngincar. Jadi kebayang nih, sahabat Sportify, pertarungan di midfield itu. Sangat luar biasa. Karena kan kuncinya di situ. Anda bisa menguasai midfield, kemungkinan untuk bisa memenangkan pertandingan terbuka. Ya. Itu kayak semacam hukumnya sepak bola itu. Dan itu yang dibuat Pep selama ini kan. Bahwa midfield dari City itu kuat sekali. Kuat, pegang bola semua tuh hebat-hebat semua. Dia nggak peduli pemain-pemain belakang Gabriel Jesus pergi apa semua, tapi kekuatan di tengah tuh tidak berubah sama sekali. Dan Jurgen Klopp juga sadar itu. Tahu. Walaupun sebenarnya Liverpool itu butuh juga pemain belakang. Karena bahaya juga dengan Van Dijk, Matip itu sudah Joe Gomez sudah nggak bisa ini. Paling-paling cuma ada Konate dan Van Dijk. Dia perlu satu pemain lagi. Arteta sudah dapat, Bung.
Arteta udah oke. Yang tadi kita bicarakan. Iya, udah dapat 3 di tengah itu. Nah, Liverpool kalau Van Dijk cedera, wah bahaya. Goyah. Tapi kalau mereka dapat satu pemain lagi yang bagus untuk taruh di situ, ya ini agak baik. Tapi yang penting di tengah itu sudah dapat. Klopp sudah dapat di tengahnya. Apalagi masih mau tambah lagi Klopp kan. Amrabat mereka jadi lagi buru juga di samping Lavia. Ini menarik. Jadi kebayang ya Bung ya. Dan juga penggemar Liga Inggris seperti apa Betul. kompetisi Liga Inggris musim ini yang Ketat, akan dimulai pasti ketat. tanggal 12. Tanggal 12. City melawan City Burnley dulu pertama, itu Jumat di sana sudah 12 dini hari sini. Itu pertama pembukaan. Main ini ujian bagi Pep karena mereka bermain di Burnley kan. Nah, kita akan tunggu. Tapi diawali juga dengan pertandingan yang bagus kan, Liverpool Chelsea kan, Chelsea Liverpool kan. Iya. Ini bagus di pekan pertama. Kita tunggu nanti, Boy. Kita tunggu nantinya. Gitu. Oke. Kita sudahi omongan kita soal Community Shield, kekuatan Arsenal sama City. Jadi tetap City masih banyak yang menggol City kan. menyunggulkan City ya. Tapi hati-hati. Tapi hati-hati. Iya. Arsenal, MU dan Liverpool bisa mengancam. Betul. Iya. Oke. Iya. Sampai jumpa. Kita bertemu lagi di lain kesempatan.